biasa kita akan membahas PPU dari TO Pahamifa yang ke-11. Langsung aja, nomor 1 di sini kita disuruh mencari apa makna lain. Kalau makna lain itu berarti kita apa? Makna lain berarti kata yang tidak sebenarnya alias konotatif gitu. Jadi kita mencari kalimat yang konotatif. Kita mulai dari kalimat yang pertama gitu. Masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Di sini tidak ada kata yang ambigu gitu kan. Katanya jelas gitu, sesuai maknanya. Jadi benar gitu. Lanjut nomor kalimat 2. Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka kesulitan untuk menabung. Ini juga makna sebenarnya gitu, tidak ada yang ambigu. Lanjut nomor 4 ya, nomor 4 ini fenomena ini tercermin itu mengarah ke benda kan seharusnya, tapi ini kan kayak perumpamaan, dijadikan perumpamaan gitu. Maka tercermin itu merupakan kata konotatif. Nah, maka jawabannya yang C gitu. Lanjut nomor 2. Jadi kata yang menyimpulkan, kita disuruh mencari teks ini itu menggambarkan gimana perasaannya itu gimana gitu. Jadi kita harus membaca gitu. Kita tadi udah membaca sampai nomor 4 ya. Nomor 3 mana? Bahkan tabungan yang mereka miliki cenderung blank untuk menghidupi kebutuhan yang terus blank. Fenomena ini tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa rata-rata tabungan kelompok dengan simpanan kurang dari 100 juta rupiah turun dari 3,4 juta rupiah pada Desember 2017 menjadi 1,9 juta rupiah pada April 2024. Tren penurunan nilai tabungan ini menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah, jadi dari awal sini itu bahasnya apa? Bahas kelas menengah gitu. Coba tadi mana? Tren menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah dan bawah itu semakin sulit untuk menjaga kestabilitas finansial mereka gitu. Berbeda dengan kelompok super kaya. Jadi ini kebalikan ya. Kondisi yang berkebalikan. Kondisi orang kaya gitu. Dari tadi ngomongin miskin, terus yang bawah ngomongin kaya gitu. Yang harus mengalami peningkatan. Yang terus mengalami peningkatan, berarti kan kebalikan. Kalau yang menengah makin turun, yang kaum super kaya makin meningkat gitu. Justru semakin terdesak kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Hal ini menandakan bahwa ekonomi yang ada saat ini lebih mengutamakan kelompok yang sudah kaya, sementara kelompok yang lebih rentan semakin terpinggirkan gitu. Jadi apa? Risau sama gelisah itu sama gitu. Risau sama gelisah itu artinya sama, kayak kondisi yang tidak tenang gitu. Apakah hal tersebut menunjukkan perasaan seperti itu? Enggak kan? Yang lebih menonjol itu kondisi masyarakat kelas menengah yang dibahas di awal dan kondisi masyarakat super kaya yang dibahas akhir. Maka jawabannya adalah kontras karena perbedaan gitu. Jadi ini menunjukkan kondisi berkebalikan antara kelas menengah dan kelas super kaya gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang menjawab iba, tapi ini jelas bukan gitu. Kenapa? Karena ini tidak ada unsur kasihan gitu. Kasihannya nggak ada. Lebih condong ke apa?
perbedaan yang kontras, pembahasan yang kontras antara ini sama yang ini gitu. Maka jawabannya adalah yang kontras gitu. Selanjutnya kita nomor 3. Kalimat 3 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata. Jadi yang mana tadi? Kalimat 3 ini seret sama yang ini gitu. Coba kita baca. Untuk menjawab soal ini itu harus mempunyai konteks gitu. Jadi kita harus membaca dari kalimat sebelumnya, at least dari kalimat 2 gitu. Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka kesulitan untuk menabung. Bahkan tabungan yang mereka miliki cenderung, kalau di logika ini cenderung apa? Dari tadi maknanya kayak negatif gitu kan, yang masyarakat menengah gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah semua artinya sama, nggak sih? Terkuras artinya kan makin sedikit, terkikis juga artinya makin sedikit, ludes artinya makin sedikit tapi tidak menyisakan apapun. Berkurang ini juga bisa gitu, hilang itu mungkin sama tapi konteksnya kurang masuk ya. Ini berarti yang bisa yang hilang ini sama yang ludes gitu, karena nggak sampai habis gitu, kayak dikit gitu konteksnya. Bla 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 blank 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 untuk memenuhi kebutuhan yang terus, kebalikannya berarti kita harus mencari yang apa? Yang terus mengalami kenaikan. Maka kalau terkukus makin banyak, terkuras makin banyak. Coba apakah masuk gitu? Bahkan tabungan yang mereka miliki cenderung terkuras untuk memenuhi kebutuhan yang terus banyak. Kata banyaknya ini kok itu kalau digabung itu kayak maknanya tuh tidak diterima, kayak ada canggungnya gitu loh, kayak tidak luwes gitu loh menurutku. Jadi ini harus pinter-pinter pakai feeling gitu. Coba, berarti ini bukan ya, nomor A ini bukan gitu. Sekarang ada yang B sama yang do gitu. Kita coba yang do. Mana tadi? Bahkan tabungan yang mereka miliki cenderung berkurang untuk memenuhi kebutuhan yang terus menurun. Tidak, seharusnya nih kebutuhannya gini, kebutuhannya naik, nggak min, seharusnya min plus gitu. Berarti ini juga bukan gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Kita coba substitusikan. Bahkan tabungan yang mereka miliki cenderung terkikis gitu, sedikit gitu. Konteksnya tuh nggak langsung habis gitu, jadi kayak sedikit gitu untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Maka jawabannya dapat diterima gitu. Lanjut di soal nomor 4. Kita mencari kalimat yang tidak logis. Kalimat tidak logis itu berarti kita harus paham akan komponen kalimat efektif. Kalimat efektif ada banyak banget. Ada paralelisme, ada minimal, ada subjek predikat, tidak boleh ambigu, penggunaan katanya harus sesuai, kata demi katanya sesuai, terus tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Lumayan banyak tapi kita bisa kalau kita latihan terus pasti bisa gitu. Jadi apa? Kalimat yang tidak logis gitu. Coba kita yang paling umum biasanya kita mencari penggunaan kata kayak kayak diganti apakah aktif, apakah pasif gitu loh. Kata kerjanya biasanya seperti itu. Tapi juga lebih sering disuruh menganalisa minimal ada subjek, minimal ada predikat, minimal subjek dan predikat maksudnya gitu. Jadi kita pokoknya nyari itu yang utama. Sama kata-katanya harus baku ya kadang-kadang. Coba kita dari nomor 2. Kita cari apakah ada kata-kata yang menyeleweng gitu.
sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka kesulitan untuk menabung. Ini katanya udah rapi, udah efektif, udah hemat. Sekarang kita coba uji polanya. Sebagian besar pendapatan mereka itu adalah subjek. Habis itu adalah predikat. Di sini ada preposisi, maka sini sampai sini sampai sini sampai sini itu adalah keterangan. Selanjutnya pada nomor 4 gitu. Mana yang 4 ya? Mana 4 ini udah tercoret-coret. Nah, fenomena ini itu adalah subjek gitu, tercermin. Ini adalah predikat gitu. Ini ada preposisi, maka sini sampai sini sampai sini adalah keterangan. Nah, ini kan udah ada subjek sama predikat. Jadi udah cucok miong gitu. Gak usah, emang kita masih bisa sampai sini, kita masih bisa menganalisis polanya. Tapi kita itu dikejar waktu kalau UTBK. Jadi yaudah pokoknya ada subjek, ada predikat, oke gitu. Jadi langsung aja. Oh ya, di dalam satu kalimat juga tidak boleh ada dua predikat kecuali predikat tersebut dipisahkan oleh konjungsi gitu. Jadi itu juga kita harus tahu itu ya. Nomor 4 cucok miong. Nomor 5 sekarang. Nomor 5 mana nomor 5? Mana? Oh, tren penurunan nilai tabungan ini. Nah, ini adalah subjek, menunjukkan ini adalah predikat. Ini ada preposisi, maka sampai sini keterangan. Terus bla bla blanya nanti pikir lagi. Pokoknya udah ada subjek, predikat, berarti sudah cucok miong gitu. Sekarang nomor 6 gitu. Berbeda dengan kelompok super kaya. Waduh, ini ada yang memperluas gitu. Berbeda dengan kelompok super kaya yang terus mengalami peningkatan nilai simpan, justru semakin terdesak oleh apa ini maksudnya? Apa yang terdesak? Coba. Kalau mencari subjek kan biasanya gitu kan. Kita udah tahu ada subjek di sini. Ada predikat, justru semakin terdesak. Ini adalah predikat gitu. Coba sekarang kita untuk mencari subjek. Apa yang membuat justru semakin terdesak? Apakah beberapa dengan kelompok super kaya yang terus mengalami peningkatan dapat diterima apa tidak? Coba pikir lagi. Berbeda dengan kelompok super kaya yang terus mengalami peningkatan nilai simpan, justru semakin terdesak oleh ini tidak membahas orang kaya, ini tidak membahas orang kaya ya. Ini justru semakin terdesak oleh kondisi mereka. Orang kaya mana yang kondisi ekonominya terdesak gitu. Jadi sambil dilogika aja. Ini itu tidak ngomongin si ini gitu. Jadi ini apa dong? Ini adalah ada beberapa, maka ada dengan, ada berbeda. Ini berarti adalah apa? Ada preposisi kan, ini adalah keterangan gitu. Berarti ini kalimatnya keterangan. Terus sampai sini ada predikat. Terus predikatnya sampai mana? Justru semakin terdesak oleh apa? Oleh itu masuknya apa? Keterangan ya, oleh keterangan. Bukan objek ya, bukan. Maka kita sudah tahu yang tidak logis itu yang apa? Ya, yang nomor 6. Karena apa? Karena tidak memiliki predikat. Kok predikat? Subjek tidak memiliki subjek. Subjeknya tidak ada. Seropot gitu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor
Nomor 5, kelompok kata dalam bacaan tersebut memiliki pola makna yang sama dengan sepak terjang. Coba, aku mau cari apakah sepak terjang itu ada di sini apa enggak. Coba kalian baca. Sepak terjang. Sepak seharusnya gini, bentar. Sabar. Sepak Nah, sepak terjang itu cuman ada di bagian sini. Di kata-katanya sini itu nggak ada. Maka apa yang kalian bayangkan dari kata sepak terjang? Gitu. Apakah sepak bola yang menerjang gitu? Atau aku sebenarnya juga bingung gitu. Sepak terjang itu kan artinya ini ambigu gitu. Ada dua kemungkinan gitu. Ada yang tadi itu bola yang ditendang kayak gitu-gitu. Ada satu lagi tentang sepak terjang Soekarno gitu. Apa artinya? Pengalaman, riwayat hidup seperti itu. Jadi sepak terjang itu mengarah ke apa? Kiasan, ada yang mengarah yang ke kiasan, sama ada yang mengarah secara harafiah gitu. Seharusnya ini ada konteksnya di sini, ya tolong, agar kita bisa memahami sepak terjang itu merupakan kalimat yang majemuk atau enggak gitu. Kalau yang majemuk berarti yang ini, yang perumpamaan gitu ya, yang kiasan gitu. Jadi apa dong? Kalau di pembahasannya di MIPI emang jawabannya ini, tapi menurutku kayak informasinya kurang gitu. Bakal ada dua kemungkinan antara sepak yang kita menyepak bola seperti itu, ada yang makna kiasan gitu. Seharusnya ini lebih diperhatikan lagi. Tapi berdasarkan kunci jawabannya, kan sepak terjang itu artinya apa? Kiasan. Maka yang kiasan juga yang mana? Yang merupakan frasa kalimat majemuk yang mana? Yang merupakan frasa tetap itu yang mana? Frasa berkalimat tetap gitu loh, yang itulah pokoknya, aku lupa namanya apa lupa, pokoknya yang harus dua, kalau dipisah itu artinya beda gitu loh. Kalau sepak aja nanti artinya beda gitu, pokoknya tahu kan yang biasanya lewat di TO, pokoknya itu. Maka kita mencari kalimat majemuk seperti itu. Apakah ancaman bisa berdiri sendiri? Bisa, artinya tetap sama gitu. Pelajaran penting juga ini intinya, kalau pentingnya dihilangkan juga it's okay. Yang ke C, kondisi tepat, mengarah ke kondisi ya, kondisi yang ditepak ini. Berarti ini juga ada kalimat inti, MD ini ada kalimat MD-nya gitu. Gempa-gempa kecil mengarah ke gempa-gempa gitu. Kalau kecilnya dihilangi juga nggak apa-apa, kondisinya dihilangi juga nggak apa-apa gitu. Yang nggak apa-apa, siap siaga itu artinya gimana ya, kayak ya, tau gak sih, kayak aduh aku tuh nggak bisa menjelasin, kayak kita itu bersiap-siap waspada itu, tau gak sih, kayak kalian tau lah, kalian siap siaga siap siaga gitu, pokoknya seperti itulah, paham kan? Jadi kalau siap doang itu bakal beda. Kalau siap kan berdiri tegak, ke siap siaga itu ada perasaannya gitu kan, iya kan, seperti guys siap siaga dan bla seperti itu. Maka ini juga merupakan kalimat majemuk, maka polanya sama, ini kalimat majemuk, ini kalimat majemuk, berarti polanya sama, maka jawabannya adalah yang E itu. Selanjutnya, kata dominan. Waduh, ini sulit banget.
kata dominan ini memiliki makna yang berlawanan. Berarti antonimnya ini benar-benar menurutku soal yang paling susah karena nggak bisa dinalar gitu. Kita harus memperbanyak KBBI gitu. Kalau menonjol sama dominan kan sama. Berarti ini kan sinonim. Aduh, jelek banget pokoknya gitulah. Berarti kan itu kan sinonim. Yang kedua, arti kata apa? Lupa gue. Transgender menjadi sekarang berita Kim Seron menjadi transgender. Kayak biasanya kan itu merupakan yang utama gitu. Berita utama gitu. Kayak berita Kim Seron menjadi transgender di mana-mana. Berarti ya gitulah, kalian paham kan? Berarti kan ini juga masuk ke nggak masuk ya, tapi cuman maknanya hampir sama-sama utama. Ini kan transgender artinya utama gitu kan, maka ya hampir mirip, bukan antonim, maka jawabannya bukan. Trivial ini sih, aku pas TO ini kayak anjir, trivial itu apa boy. Ternyata kalau di KBBI arti trivial itu apa? Remeh. Coba aku mau nyari kalimat yang ada kata trivialnya. Nah, ini aku udah suruh ChatGPT. Jadi masalah ini terasa sangat sepele, terasa sangat biasa aja, terasa sangat kecil, sehingga saya tidak terlalu khawatir menghadapinya. Jadi kayak apaan sih gitu loh, kayak gak dianggap gitu loh. Trivial itu maksudnya, jangan menganggap hal-hal kecil sebagai masalah trivial, masalah sepele gitu, yang tidak perlu diperhatikan gitu. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masalah yang biasa-biasa aja, masalah kecil, dan melupakan masalah yang lebih penting gitu. Maka ini tuh berkebalikan sama kata dominan yang memiliki makna punya pengaruh kuat tanpa menonjol gitu. Jadi kan ini kayak kebalikan gitu. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kalau anasir itu apa? Anasir itu unsur ya guys. Sumpah aku juga kayak anjir, waktu TO kayak anjir susah banget. By the way kok sampai do? Nah, ini katai artinya kerdil pertumbuhannya gitu. Nggak masuk ini pasti bukan. Lanjut di nomor 7 ya Bang Jali, kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna sebenarnya berarti kata apa? Denotatif ya, yang sebenarnya kita bisa langsung membaca gitu, jatuhnya, kalimatnya, terbukanya, memandai, berkaca, lemahnya. Kita sebenarnya nggak usah membaca, cuman kita butuh keterampilan, butuh feeling yang kuat gitu. Kalau cara aku cuma baca yang per awal, memahami isi teks itu tentang apa. Coba aku baca bentar ya. Narasi tentang ancaman bahaya megatrust ataupun gempa-gempa dari jalur sesar memang diperlukan agar masyarakat terbuka matanya akan ancaman bahaya. Coba, apakah penjagaan misi dan dilakukan sudah memadai serangan gempa bumi yang merusak di Indonesia ataupun, maka itu tadi kayak tentang gempa-gempa membuka, ini terbuka tuh masih bisa ya, kita perlu cek lagi yang terbuka. Tapi yang tidak, yang maknanya udah ketahuan denotatif itu berkaca. Kayak berkaca itu kayak perumpamaan gitu loh. Lewat tadi ini isinya tentang gempa bumi kok tiba-tiba berkaca gitu.
kayak ya udah feeling aja gitu loh. Sebenarnya kalian bisa kalau mau lama, kalau benar-benar pengen ini jawabannya, kalian ya baca satu-satu. Tapi kan ini UTBK yang waktunya bentar banget, apalagi PPU cuman berapa 15 menit ya kan, 15 menit 20 soal ya. Lemahnya ini juga bisa jadi lemahnya. Coba kita mencari kata jatuhnya, bisa aja jatuhnya lumpur atau jatuhnya magnesium, makanya kita harus kok magnesium sih jatuhnya, ya itulah apa namanya tadi, konteksnya kan api. Apa kalau ya itulah apa namanya, kawah, jatuhnya kawah gitu, itu kan juga bisa masuk ya. Makanya kita harus membaca nomor 8. Mana nomor 8? Perilaku kita yang siap siaga terhadap bencana mungkin akan menghindarkan jatuhnya korban jiwa. Bukan ya, jatuhnya kan itu, jatuh itu kan artinya jatuh gitu kan, jadi bukan, jadi ini juga bukan. Coba kita kata terbuka gitu. Narasi tentang ancaman bahaya megatrust ataupun gempa-gempa dari jalur sesar memang diperlukan agar masyarakat terbuka matanya. Ini terbuka matanya maksudnya apa gitu kan, ini kan sebuah apa jadinya, sebuah perumpamaan gitu. Sadar, artinya terbuka matanya kan artinya sadar gitu loh. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang ini salah, ini seropot ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah memadai. Coba kita lihat nomor 4. Mana? Apakah pencegahan, mitigasi dan dilakukan sudah memadai? Nah, ini artinya sebenarnya real life, secara real life gitu. Selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Kalimat kopi merupakan salah satu minuman populer memiliki pola kalimat yang sama dengan, di situ ada seorang predikat copula. Maka setelah predikat copula itu adalah pelengkap, harus diingat. Maka apa yang merupakan? Yang merupakan kan kopi, maka subjeknya adalah kopi. Maka kita mencari S, P, P gitu. Kita mencari ini, 3 ini. Nomor 1, coba kita lihat nomor 1. Narasi tentang ancaman bahaya megatrust. Apa? Nah, di sini kita udah mengidentifikasi adanya kata kerja, maka ini adalah seorang nelayan, bukan. Ini adalah seorang predikat gitu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah narasi tentang ini, tentang bahaya atau gempa bumi besar gitu. Maka ininya subjek gitu. Dan di sini ada apa? Ada seorang preposisi. Maka dari sini sampai sini itu adalah bukan pelengkap, yang ada keterangan gitu. Sumpah guys, aku ngantuk. Sekarang jam 1 malam. Habis pengumuman SNPP, ya udahlah. Sedih sekali. Oke, kita hidup harus tetap berjalan. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2 mana sih nomor 2? Nomor 2 ini. Namun, ini adalah ada konjungsi, tapi konjungsi ada beberapa kosakata yang konjungsinya tuh ditulis, ada yang enggak. Kita masukin aja ya, berarti enggak apa-apa. Kita sudah mengenal predikat ya, ini tidak berhenti. Nah, seharusnya tidak berhenti. Ini adalah predikat. Maka apa yang seharusnya tidak berhenti adalah komunikasi. Maka komunikasi, resiko adalah subjek gitu. Terus ada preposisi, maka di sini adalah keterangan. Maka nomor 2 apa? S, P,
bener gak? Sumpah tulisanku jelek guys. SPK toh sumpah guys aku ngantuk. Sekarang nomor 6. Selain itu faktor yang lebih, waduh, ini kok jelek banget toh kata-kata nih. Maksudnya kayak faktor yang ada kata yang itu kan jadinya nggak bisa membuat ini menjadi predikat ya. Jadi sampai sini ya kita subjek gitu, baru ada preposisi. Apa lupa aku predikat copula. Berarti ini adalah predikat verb. Maka sampai sini itu adalah pelengkap, gitu kan? Bener enggak? Bener. Tadi itu apa ya guys? Aku lupa. SP. Tadi disuruh mencari apa ya? Lupa aku. Subjek, predikat. Ini ya, apa ini tadi aku nulisnya? Jelek banget kali. Ini SP, pel ya ini. Ya Allah, jelek kali, entar. Nah, sudah subjek, predikat, pelengkap gitu. Tadi nomor 6, sumpah aku kayak udah gak fokus. Tadi udah ada yang subjek, predikat, pelengkap belum sih? Nomor 6 tadi apa? Ini tadi subjek, terus ada predikat copula. Kalau ada predikat copula maka dari sini pelengkap ya, betul. Maka udah cucuk meong tadi. Sumpah ini tulisanku jelek, makanya aku nggak berarti paham apa yang tulis. Jadi jawabannya adalah yang nomor 6 gitu. Selanjutnya kita ke nomor 9. Tapi aku sudah ngantuk. Kata filsuf dan kata Yunani itu hubungannya dengan kata dokter, dan kata silvus itu kan suatu pekerjaan ya guys, ya kan? Silvus itu kan pekerjaan. Terus Yunani itu kan suatu daerah, suatu negara. Maka ya gampang, dokter sama dokter ini juga pekerjaan. Maka yang benar adalah Jepang ya, ini kan negara. Jepang juga negara, ini gampang pol ini. Kalimat 9. Kata perhatian dalam kalimat 8 berasosiasi dengan perhatian. Dari kalimat 8 nih. Seiring perkembangannya konsep multi semesta ini juga menjadi perhatian. Waduh, perhatian masa. Perhatian banyak bidang apa? Banyak perhatian, konsentrasi ya berarti. Tentu tidak. Konsentrasi itu berarti apa? Pemusatan ya, pemusatan. Mungkin banyak ya yang jawab ini, tapi jawabannya bukan guys. Aku juga jawab ini, tapi ternyata bukan. Tapi di dalam konteks teks 8 itu menyebutkan tentang sumpah jadi tadi gak kelihatan guys yang sebelah sini. Sorry. Ya pokoknya ini tentang konsep keilmuan gitu, konsep-konsep ilmu pengetahuan gitu. Kalau aku juga nggak paham, please ini kalau ada yang bisa maksudnya gimana komen. Aku juga bingung kenapa jawabannya yang A gitu, nggak paham gitu loh. Pembahasannya juga kurang gitu, kayak cuman tulisan itu juga bingung. Aku bacain aja ya, kenapa kok jawabannya A. Seiring perkembangannya
Seiring perkembangannya, konsep multi semesta ini juga menjadi perhatian banyak bidang keilmuan, mulai dari filsafat, fisika teoritis, kosmologi, astronomi, matematika, psikologi transpersonal, hingga sastra dan seni. Nah, secara harfiah perhatian itu artinya apa? Perhatian itu artinya sesuatu hal yang diperhatikan seperti minat. Nah, dalam konteks kalimat ke-8 ini, maksud ungkapan menjadi perhatian adalah menjadi arti dari ini menjadi perhatian itu adalah konsep multi semesta yang dikaji oleh peneliti dalam banyak bidang keilmuan. Jadi, kata perhatian pada kalimat 8 itu berasosiasi dengan kata kajian gitu kalau kata Pak Mifai. Tapi aku juga bingung maksudnya apa. Please comment down below. Nah, ini pikiran kenapa kok salah. Oh ya, ini dulu, ini kita belum bahas. Nah, kajian itu artinya hasil mengkaji atau menyelidiki. Nah, berarti ini berasosiasi dengan kalimat perhatian gitu. Kalau pikiran itu artinya hasil memikirkan. Nah, kalau masalah itu suatu persoalan gitulah. Ini pasti bukan ini masalah. Nah, kalau konsep itu artinya ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret gitu. Tidak berasosiasi dengan perhatian, maka tidak berasosiasi. Ini konsentrasi ini juga bukan, padahal nih aku jawab ini kemarin. Kenapa kok bukan? Karena konsentrasi itu artinya pemusatan gitu. Sumpah aku juga bingung kenapa jawabannya bukan E. Udah Pamify. Nah, selanjutnya kata yang memiliki makna yang lebih luas, berarti lebih umum ya kalau ini. Dari kata matematika adalah lebih umum. Ilmu gitu. Statistika ini lebih mengerucut. Filsafat, ini beda nih, bukan kesusastraan, apalagi bukan ilmu yang benar ya guys. Lanjut, ini gampang banget ini, yang benar hampir semuanya orang benar. Sekarang aku mau ngapain? Mau kuning. Frasa masih menjadi hipotesis, memiliki banyak model hingga masih diperdebat ahli secara tepat. Ini kan. Jadi cuman ini tok sampai secara ahli. Masih menjadi yang diperdebatkan oleh ahli. Nah, apakah artinya ini mah gampang, tinggal diperbaiki. Ini juga kadang-kadang masuk efektif gitu ya, yang aku tadi sebutin itu loh, yang kata kerjanya harus dirubah gitu. Masih menjadi hipotesis, memiliki banyak model. Ini apa ya? Ini benar. Maksudnya ini. Salah lagi. Masih terjadi, kayak masih terjadi hipotesis. Coba kalian baca aja nih nomor 1.
Konsep multimasi menjadi hipotesis tuh seharusnya menjadi ya, berarti itu salah, emang salah itu. Oh, kita langsung aja dari sini gitu. Konsep kita nyesuaiin di sini, nanti kalau yang salah tinggal disubstitusikan aja ya. Konsep multisemesta masih menjadi hipotesis, memiliki banyak model hingga masih diperdebatkan. Coba ini kan sama-sama masih, ini juga sama-sama masih, maka yang tepat adalah seharusnya ada menjadi. Setelah kalimat ini ada menjadi gitu, masih menjadi perdebatan gitu. Maka jawaban yang benar adalah, coba kalian baca yang mana. Nah, yang C udah cocok meong seperti penjelasan tadi gitu. Selanjutnya nomor 13. Aduh, ada soal ini aku paling mager. Ini ada yang salah sama PDF ya. Ini seharusnya nyatu ya. Seharusnya ini cuma ada satu paragraf, tapi ya udahlah. Anggap saja ini tuh nggak ada apa-apa ya gitu. Oke, nomor ya tadi, nomor ini paling sebel, aku gak suka soal kayak gini. Karena harus membaca. Nah, ini kan dijadi dalam satu paragraf ini itu kan sebenarnya ada dua gagasan gitu. Nah, kita harus memisahkannya gitu. Gimana caranya? Ya, tiap pembahasan, tiap paragraf itu punya pembahasan yang berbeda gitu. Dan yang pertama, untuk mengetahui ini masih termasuk gagasan ini atau bukan, itu ada pengulangan. Kayak pengulangan. Contohnya, ya, hal ini, terus hal tersebut, pengulangan ini, pengulangan pokoknya ini. Pengulangan, terus ada konjungsi. Nah, konjungsi itu berarti masih tergantung sama paragraf yang di atasnya gitu. Terus yang menandai kalimat penjelas ada satu lagi, yaitu kata rujukan gitu. Ya, pokoknya kata rujukan gitu. Pokoknya itulah. Ada 3 ya. Dihafal. Oke, kita bahas dari awal. Kita harus menentukan yang awal tuh bahas apa gitu. Ilmuwan mengembangkan ide-ide yang secara teoritis membuat perjalanan lintas waktu memungkinkan. Berarti ada apa? Ada penelitian gitu untuk membuat perjalanan lintas waktu itu bisa gitu. Salah satunya adalah konsep tentang lubang cacing. Masih nyambung ya. Nah, di sini ada katanya. Ini merupakan kata rujukan, sehingga ini merupakan kalimat penjelas dari ini, kalimat induknya, kalimat intinya gitu. Jadi gagasan utamanya ini, ilmuwan mengembangkan ide-ide secara teoritis membuat perjalanan lintas waktu memungkinkan. Salah satunya merujuk pada ini perjalanan waktu adalah konsep tentang lubang cacing, wormhole, yang diperoleh dari teori relatif umum. Masih sama, membahas tentang lubang cacing, tapi pengertiannya itu. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis yang bisa menciptakan jalur pintas bagi
seseorang yang sedang melakukan perjalanan melintas alam. Ini masih nyambung gitu loh, masih nyambung ke ide gagasan. Nah, ide gagasannya kan tadi membuat perjalanan apa itu nggak kelihatan sama perjalanan lintas waktu gitu. Jadi sampai sini tuh pasti sudah dipastikan masih satu ide pokok gitu, satu main idea, satu gitulah. Terus terowongan ini ada kata ini. Nah, kata ini berarti itu adanya rujukan gitu, sehingga ini itu merujuk ke kalimat sebelumnya gitu. Terowongan ini berarti ya ini lubang cacing adalah terowongan. Nah, terowongan ini berarti merujuk ke lubang cacing ini gitu. Sehingga ini masih satu ide pokok sama yang ini, masih satu ide pokok sama yang itu. Oke, terowongan ini mampu menembus struktur ruang waktu serta menghubungkan berbagai peristiwa di satu lokasi dengan peristiwa yang lain di lokasi yang berbeda. Oke, ini masih membahas tentang terowongan. Terus kita sekarang membahas yang nomor 5 ini. Sebagian ilmuwan menyebutkan lubang cacing sebagai jembatan Einstein. Nah, sebenarnya ini masih membahas tentang lubang cacing ya. Tapi tidak ngomongin tentang terowongan ya, Mak. Ini udah nggak ngomongin tentang terowongan, tapi masih membahas tentang lubang cacing. Nah, kita lihat dulu apakah kalimat selanjutnya itu membentuk ide kok. Nah, ada namun berarti ada konjungsi gitu. Berarti ini masuk ke sini. Merujuk ke kalimat ini gitu. Ada pula yang menamai lubang putih. Wah, menamai berat ini sama paragraf ini apa? Gimana sih? Kalimat ini sama kalimat yang awal yang kita tadi bilang ini sebagai ide pokok itu apakah masih dalam kesatuan gitu? Yang satu membahas tentang memuat perjalanan lintas waktu, yang satu membahas tentang nama gitu. Jadi nggak cocok ya, masih cocok, masih satu pembahasan, tapi udah beda ide pokok. Karena dari sebagian ilmuwan menyebutkan cacing sebagai, menyebut itu kan ngomongin, kok menamai kan, kayak ngasih nama gitu, ngasih nama lubang cacing dengan nama jembatan Einstein-Rosen gitu. Berarti udah beda ide pokok gitu. Dari sini udah beda ide pokok. Yang satu membahas tentang ini perjalanan waktu, yang satu membahas tentang ini apa namanya? Lupa gue. Tentang nama lubang cacing. Maka dari 1 sampai 4 terus strap bar 5 sampai 7 ya. Apakah ada 5 sampai 7? Kok 5 sampai 7? 5 sampai 8 ya, ini 8 depan gitu. Berarti mana yang C gitu. Oke, selanjutnya manakah kalimat dengan bentuk mei berikut yang memiliki kesamaan? Kata mei itu memiliki kesamaan makna dengan bentuk mei pada kata menamai dalam kalimat 6. Kita cari dulu kalimat 6. Waduh, ini sudah haus banget. Namun ada pula yang menamai. Nah, dari sini menamai gitu. Menamai itu apa? Menamai berarti apa?
ada pula yang menamai, berarti kan memberikan nama gitu kan. Artinya, arti dari menamai berarti kan memberikan nama. Ada pula yang memberikan nama lubang putih gitu kan. Berarti menamai itu konjungsi imbuhan me itu merujuk pada memberikan gitu, memberikan sesuatu gitu, memberikan sesuatu. Nah, kita dari mana, menyirami. Setelah tidak berpolitik, seorang mantan wali kota setiap pagi menyirami. Apakah nyambung tadi? Sebentar, aku lupa menamai itu. Memberikan ya tadi. Sebentar, tak tulis dulu. Oke, udah. Artinya memberikannya. Kalau menyirami, apakah menyirami jalan? Memberikan siraman? Enggak ya. Kalau menyirami itu sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang gitu. Setiap pagi gitu. Adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang gitu. Setelah tidak berpolitik, seorang mantan wali kota setiap pagi melakukan kegiatan melakukan kegiatan berulang-ulang menyirami jalanan yang berdebu. Berarti ini bukan. Kita nyari makna yang ini, memberikan gitu. Menembaki. KKB menembaki. Menembaki itu apa? Menembaki. Aku menembaki. Berarti melakukan kegiatan juga, melakukan sesuatu berulang-ulang. Berarti ini sama kayak yang ini gitu. Berarti ini juga salah. Terus lelaki asal Sumedang itu siap bekerja kembali mencabuti. Mencabuti adalah sesuatu kegiatan ya. Memberikan cabut enggak ya? Ini sesuatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, sama kayak yang tadi, yang nomor berapa aja, pokoknya nomor atas tadi, lupa gue, ngantuk. Manfaat menakuti. Sebentar. Memberikan menakuti itu apa ya? Menakuti, manfaat menakuti, membuat takut. Sebentar, aku agak bingung, tapi ini jawabannya manfaat menakuti diri dengan film haram dijelaskan oleh Brownlow dari aspek fisiologi. Manfaat menakuti berarti apa? Kata menakuti itu bermakna menimbulkan rasa takut. Manfaat menimbulkan rasa takut diri dengan film horor dijelaskan oleh sehingga menakuti, manfaat menakuti itu memberikan rasa takut, sama artinya menyebab gitu. Sehingga ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Yang mana? Menggarami. Coba kita baca. Memperbaiki jalan umum yang masih dilewati angkutan batubara bagaikan menggarami lautan. Menggarami ya, memberikan ya, memberikan garam, bagaikan menggarami, memberikan ya, betul, memberi garam di lautan gitu ya, benar. Jadi jawaban yang tepat ya E gitu. Sumpah masih nomor 15, tapi aku sudah ngantuk. Ungkapan ilmuwan belum dapat menemukan lubang cacing di kehidupan nyata pada kalimat 7 dapat disempurnakan menjadi, coba, penemuan lubang cacing oleh ilmuwan belum ada di kehidupan nyata. Ilmuwan belum dapat menemukan
lubang cacing di kehidupan nyata. Penemuan lubang cacing oleh ilmuwan belum ada kayak terbolak-balik gitu ya. Coba tadi lubang cacing belum dapat ditemukan oleh ilmuwan di kehidupan nyata. Ilmuwan belum dapat menemukan lubang cacing belum dapat ditemukan. Ilmuwan belum dapat menemukan Oh, ini ganti dari kata pas, dari kata aktif dirubah menjadi kata pasif gitu. Jadi masih sama gitu, Oke, kata hipotesis. Kata hipotesis apa? Hipotesis itu prasangka ya. Biasanya kan kita gampang banget ini. Biasanya kan kita mesti disuruh buat makalah gitu kan. Terus kita disuruh buat hipotesis, ya udah gitu. Cuman kalau nggak pernah kok prasangka sih? Salah. Bukan prasangka, dugaan ya. Kayak biasanya kita kan waktu buat makalah disuruh buat kayak merancang dulu tuh sebelum ada hasilnya. Jadi hipotesis tuh kayak awalan dulu, kayak perspektif kita ya, dugaan kita gitu kan, masih belum ada hasilnya, jadi kan masih berupa dugaan gitu. Nah, soal tersebut itu menanyakan kata yang paling dekat maknanya dengan kata hipotesis pada ada apa ini? Ada tuh bentar. Kaget, ada itu guys, ada ketahuan. Kata hipotesis pada kalimat 3 itu bermakna denotatif sehingga perlu dicari sinonimnya saja. Kata hipotesis bermakna anggapan dasar. Jadi hipotesis paling dekat maknanya dengan dugaan, anggapan dasar ya guys. Coba sih nomor 3 yang mana? Aduh, sudah sangat. Nah, ini nomor 3. Lubang cacing adalah terawangan hipotesis yang bisa menciptakan dugaan, terawangan dugaan ini gitulah. So easy sebenarnya guys, so easy. Terus kita lanjut ke nomor 17. Kelompok kata yang berpasangan tetap berarti kalimat apa? Kalimat majemuk. Nah, tutorial untuk mencari kalimat majemuk sebelum UTBK kita itu boleh translate ke bahasa Inggris. Kalau misalnya di bahasa Inggris itu artinya satu, maka itu ya yang berpasangan tetap. Kalau yang di bahasa Inggris juga ada 2, maka itu frasa, bukan frasa kalimat berkelompok. Nah, kira-kira apa? Apakah generasi senior? Nah, ini salah. Ini merupakan frasa apa? Yang mana yang G, yang mana? Yang ini D, yang ini M. Nah, generasi itu adalah kata benda, maka ini frasanya masuk frasa nomina gitu, yang memiliki inti kata benda yaitu generasi senior. Karena ini memiliki ini frasa, jadi ini bukan serempet, kita coret aja. Nah, berdedikasi tinggi. Nah, ini merupakan frasa verbal yang memiliki inti yang mana? Intinya mana? Berdedikasi atau tinggi gitu. Kalau berdedikasi doang gimana? Apa nggak? Masih bisa ditalar nggak? Kalau kalau tinggi itu makin luas gitu ya kata-katanya. Maka yang jadi
sehingga karena ini ini adalah frasa verba gitu. Terus habis itu kehilangan akal. Nah, kehilangan akal merupakan kata berpengasahan tetap atau majemuk. Kelompok kata kehilangan akal tidak berarti hilangnya pikiran atau ingatan, tetapi memiliki makna baru, yaitu putus asa, bingung. Coba kalian baca nomor 2. Kalimat 2 ini pasti tentang putus asa, pasrah gitu loh. Di tempat kerja mereka kerap merasa kehilangan akal dan beralasan bahwa suasana kerjanya tidak mendukung. Nah, kehilangan akal itu kan bukannya kita nggak punya akal, kita kan masih punya akal gitu. Lebih ke rasa rasa putus asa, rasa bingung juga bisa gitu. Namun ini setelah tak translate, ternyata kata-katanya juga ada banyak. Nah, kalau kehilangan akal di sini emang kalau dalam konteks ini kehilangan akalnya kita beneran kehilangan akal. Tapi kalau misalnya dari konteks ini ketika kita membaca seluruh paragrafnya kita bisa paham apa kehilangan akal yang dimaksud. Bukan kehilangan akal kita nggak punya, udah jadi orang gila gitu, enggak ya, itu kayak perumpamaan seseorang yang putus asa gitu. Selanjutnya, manakah kalimat berikut yang dapat mengungkapkan kembali gagasan dalam kalimat 5? Gagasan dalam kalimat 5. Kita baca aja kalimat 5. Mereka membutuhkan work-life balance karena ingin memiliki mental yang sehat gitu. Mental yang sehat. Mereka membutuhkan work-life balance. Work-life balance dibutuhkan oleh Gen Z karena ingin memiliki ini terlalu kurang hemat dan kurang efektif. Jadi aku no dulu ya, nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Setelah memiliki mental yang sehat, work-life balance, coba kita baca. Mereka membutuhkan work-life balance karena ingin memiliki mental sehat. Ada sebab akibatnya ya guys. Ini juga X gitu. Mental yang sehat dimiliki oleh Gen Z karena melakukan ini juga kayaknya bukan. Work-life balance dan mental yang sehat dibutuhkan oleh Gen Z. Tapi ini dari tadi nggak ngomongin Gen Z. Berarti yang Gen Z ini aku hapus gitu ya. Set. Apakah ini juga ngomongin Gen Z? Oh, semuanya ngomongin Gen Z. Berarti kita harus membaca kalimat sebelumnya. Dari sini, hal ini tergambar dalam survei Japat pada beberapa responder Gen Z berusia 18-20 tahun pada Februari 2024. Sebanyak 95 Gen Z menyatakan bahwa work-life balance adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Mereka membutuhkan work-life balance karena ingin memiliki mental yang sehat. Dengan work-life balance mereka bisa menambahkan antusiasme pada pekerjaan gitu. Pokoknya mereka itu kan si Gen Z ya sebenarnya. Ini Gen Z, mereka itu berarti Gen Z benar-benar. Malah kok tadi tak coret ya. Juga work-life balance dibutuhkan oleh Gen Z. Ini benar ya, karena ini tinggal dipasifkan ini. Dipasifkan terus ininya aktif gitu. Jadi ini mempermudah. Ya udah jawabannya ini karena ini tinggal kalimatnya tinggal dibolak-balik gitu. Nomor 9. Fungsi kata penghubung sementara itu. Ini apa? Sementara itu berarti
Bertentangan. Ya bukan? Atau apa? Menjelaskan argumen, menambah gagasan, merinci, menyimpulkan, membandingkan. Waduh, bertentangan nggak ada. Apa kira-kira yang sinonim dari kata bertentangan? Apakah menjelaskan? Bukan ya. Bertentangan kok menjelaskan. Menambahkan, oleh sementara itu bertentangan salah. Mencari, menyimpulkan keterangan, membandingkan. Oh iya bener. Ini kok bener kok tak seropet. Seharusnya kling gitu. Jadi yang jawabnya benar. Waduh, ini soal yang sangat amat riweh ya. Riweh. Nenek menggali kopi, paman menjemur coklat. Apakah nenek menjemur? Oh, ini menjemur. Kita seropet. Terus menjemur. Apakah nenek menjemur kopi? Paman menjemur kopi. Kira-kira apa yang sama? Ini Lola angkape. Nah, ini berarti menjemur. Ini berarti cewek yang benar ini. Terus nenek menggiling kopi, coklat. Apakah nenek menjemur? Kira-kira apa nenek? Ini ada kata nenek sama nenek. Kira-kira apa yang sama? Bani. Ni Lola angkape. Oh, kayak sini Lola. Ini itu adalah nenek Nah, kapen itu baru yang ini. Kapen itu yang baru yang ini gitu. Sumpah ngantuk guys. Apakah nenek menggali coklat? Ba. Ada kata banyak. Menjemur, entar. Kita menjemur ini ya, menjemur. Nitio itu berarti seorang kakek ya. Kok seorang paman ya Nitio berarti. Angkose itu berarti chocolate. Karena itu aja. Angkose. Coklat. Nah, apakah nenek? Berarti kan ada bani. Menjemur berarti apakah nenek menggiling? Giningling. Juga berarti giningling benar. Serepet. Giningling juga enggak? Salah. Berarti cuman ada ini. Giningling. Nenek itu apa ya nenek? Nilola seropot. Nitoya salah. Berarti nggak kelihatan. Nitoya sama Lola. Bani Lola angkape. Nah, ini kita masak coklat. Berarti coklat angtosoniko. Maka jawabannya yang A itu. Oke, goodbye. Aku mau tidur banget. Ini lihat ini sekarang jam berapa nih? Aduh. Udah deh, goodbye. Semoga kita dilancarkan. Doain aku ya guys. Semoga aku paham fungsi. Aku pengen membahas PMPK tapi kayak tulisanku jelek. Emang kalian bisa melihat? Ini aja udah setengah-setengah gitu nulisnya. Ya udahlah. Doain aku ya. Bismillahirrahmanirrahim.